Selamat datang di Sah Aza Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like ya. Ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go. 743. Satu kali tebasan. Semua orang tidak menyangka dengan adegan yang ada di depan mereka. Victor menikam mereka dengan sekali tebasan. Mereka memegang dada mereka. Darah segar mengalir dari sana. Terkejut, Joseph dan Master Taijutsu tercengang. Menatap Victor dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana orang biasa memiliki kecepatan seperti itu? Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kesadaran keduanya secara bertahap menghilang. Dilihat dari ekspresi Victor tadi, ia pasti berani melakukannya. Tapi mereka tentu bisa menghentikannya jika Victor hanya orang biasa dan membiarkannya membunuh. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Victor tidak memberi mereka waktu untuk melawan. Mereka ditikam 2 kali oleh Victor. Ketika mereka akan meninggal, mereka baru sadar bahwa Victor bukanlah orang biasa. Victor masih kuat, bahkan masih sangat kuat sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Tapi hal ini berbeda dengan pandangan orang lain. Joseph dan Master Taijutsu hanya berdiri dan tidak melawan, membiarkan Victor membunuh mereka. Semua orang mengira bahwa Victor tidak berani melakukannya. Tetapi kenyataan berbeda. Mereka berdua dibunuh oleh Victor tanpa penjagaan. Jika tidak ada keadilan, aku akan berjuang untuk keadilan. Aturan tidak mengharuskan aku membunuh. Aku justru akan membunuh. Kalian tidak mengizinkanku melakukan. Aku justru ingin melakukannya. Seluruh tubuh Victor dipenuhi dengan aura membunuh. Seperti dewa pencabut nyawa. Ingin bermain kasar dengannya. Ia lebih kasar. Ia tidak hanya membunuh, tetapi membunuh di depan semua orang. Inilah maksud dari bermain kasar. Tercengang. Semua orang ketakutan. Bagaimana orang biasa memiliki aura seperti itu? Ia menatap semua orang yang ada di sana. Bruk, bruk. Ketika Joseph dan Master Taijutsu jatuh ke tanah, semua orang baru tersadar. Instruktur Joseph, Markus dan yang lainnya segera mendekati Joseph dan Master Taijutsu. Hanya saja tebasan Victor tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Victor, kamu akan berakhir dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu membunuh 2 instruktur program Naga Bonar. Kamu dan keluargamu akan musnah dari muka bumi ini. Markus dan yang lainnya menatap Victor dengan agresif. Victor, kamu sudah gila. Kamu bunuh adalah 2 pahlawan Indonesia. 2 harapan Indonesia. Kamu dengan sengaja merusak program Naga Bonar. Kamu menghancurkan masa depan Indonesia. Orang yang bertanggung jawab atas markas itu berteriak dengan panik. Kedua pria itu meninggal. Program Naga Bonar juga sia-sia. Victor tidak bisa membunuh mereka berdua dengan alasan apapun. Victor, kamu telah mengkhianati pasukan pertahanan naga. Kamu telah mengkhianati Indonesia. Kamu sudah tahu aturannya dan sengaja melanggarnya. Apa kamu benar-benar ingin melawan Indonesia? Semua orang menatap Victor. Tidak, dari dulu aku tidak pernah berkhianat terhadap Indonesia. Aku berdedikasi untuk Indonesia. Aku telah melakukan sesuatu yang benar dengan caraku sendiri. Saudara Harvey, aku telah membalaskan dendammu. Pergilah dengan tenang. Victor meraung dan melangkah pergi. Saudara-saudaraku, apakah kalian membiarkannya pergi begitu saja? Teriak Markus. Tidak, dia telah membunuh instruktur. Jangan lepaskan dia. Dengan mata yang merah, semua orang menyerang Victor. Semua orang mengepung Victor. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Markus dan yang lainnya melangkah selangkah demi selangkah. Sial, pergi dari sini. Cahaya dingin melintas di mata Victor. Kami tidak akan melepaskanmu. Kamu jangan harap bisa pergi dari sini. Markus dan yang lainnya ingin membalaskan dendam Joseph dan Master Taijutsu. Semua orang menatap Victor dengan niat membunuh. Lemah. Di mata Victor, mereka sama saja seperti semut. Satu jari saja bisa mengalahkan mereka semua. Suasana semakin tegang. Berhenti. Lepaskan dia, teriak kepala markas. Ini adalah masalah yang besar. Bukan dalam kendalinya. Ia tidak bisa menyelesaikannya. Masalah ini hanya bisa dilaporkan kepada petinggi pasukan pertahanan naga. Sekarang mereka hanya bisa membiarkan Victor pergi. Dia telah membunuh instruktur Joseph. Kita lepaskan begitu saja. Aku tidak rela, kata Markus menolak.
Dia tidak bisa dilepaskan. Semua murid seolah-olah menjadi gila dan mengepung Victor. Lepaskan dia. Ini adalah perintah. Teriak orang yang bertanggung jawab atas pasukan pertahanan naga. Semua orang hanya bisa memberi jalan dan melihat Victor pergi. Harus dikatakan bahwa kamu sendiri yang menghancurkan program Naga Bonar, kata kepala markas ketika Victor berjalan keluar. Indonesia menghabiskan banyak biaya untuk membangun program Naga Bonar, tapi semuanya hancur di tangan Victor. Tapi Victor tersenyum dan berkata, kata siapa program Naga Bonar hancur? Aku mempersiapkan yang lebih baik. Bukankah kelompok Graham lebih kuat daripada kelompok Markus? Yang berarti mereka adalah penerus Victor. Kali ini ia menghentikan program Naga Bonar agar Markus dan yang lainnya tidak terluka. Dalam waktu yang sama, ia menyingkirkan dua orang jahat yaitu Joseph dan Master Taijutsu. Kamu tunggu saja konsekuensinya. Orang-orang meraung. Markas program Naga Bonar menjadi sunyi senyap. Orang yang bertanggung jawab segera melaporkan masalah ini. Di sisi lain, Victor sedang dalam perjalanan pulang. Sudut mulutnya tiba-tiba muncul lengkungan aneh. Ia menyadari seorang master senior sedang mengikutinya secara diam-diam. Ia telah diikuti sejak pergi dari markas program Naga Bonar. Kuat. Sangat kuat. Seorang master yang jauh lebih kuat dari Mamen. Bahkan bisa dikatakan bahwa Victor bertemu dengan master yang paling kuat. Jika Victor masih seperti yang dulu kemungkinan ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa ketika bertemu dengan master ini. Untungnya ia memiliki guru yang memberinya kesempatan untuk hidup baru. Victor membiarkannya mengikuti sepanjang perjalanan kembali ke Tuban. Ketika ia tiba di markas pelatihan yang ia bangun sendiri, Graham dan yang lainnya sedang berlatih dengan serius. 6 penjaga dan Cheryl juga ada di sana. Semuanya berjalan dengan baik. Ketika mereka melihat kedatangan Victor, mereka segera berhenti dan memberi hormat kepadanya. Master senior yang mengikutinya terkejut. Ternyata Victor telah melatih begitu banyak master. Bisa dilihat bahwa sekelompok anak muda itu jauh lebih kuat daripada yang ada di markas program Naga Bonar. Dan anak kecil itu juga begitu berbakat. Bahkan tidak bisa memilih salah satu dari mereka. Sangat mengerikan. Benar saja. Ternyata Victor banyak menyimpan rahasia. Ia menjadi semakin bersemangat. Ia benar-benar menemukan apa yang ia inginkan hari ini. Victor melihat ke semua orang dan berkata, hari ini aku akan mengatur pertempuran untuk kalian. Lawannya cukup kuat kali ini. Kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk membunuhnya. Kalau tidak, kalian yang akan dibunuh. Aku tidak akan turun tangan. Bahkan kalian mati sekalipun. Setelah Graham dan yang lain mendengar, ekspresi mereka berubah seketika. Tapi mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Kami ingin hidup. Kami akan mengalahkannya. Graham meraung. Yang lainnya juga berteriak. Oke, mari kita mulai. Victor tiba-tiba melihat ke suatu arah dan berkata, temanku yang telah mengikutiku sepanjang jalan. Keluar. Bersambung. 744. Lahirnya pelatihan iblis. Apa? Master senior yang sedang bersembunyi ketakutan. Ternyata ia sudah lama ketahuan. Tidak, Victor sama sekali bukan orang biasa. Ia berbohong pada semua orang. Master senior perlahan berjalan keluar. Victor tersenyum. Alasan kenapa Victor tidak mengungkapkannya tadi adalah ia ingin memberi Graham dan yang lainnya ujian. Kekuatan 100 orang itu sudah cukup saat ini. Tapi mereka masih belum bertempur secara langsung. Setelah pertempuran ini, mereka baru bisa dinyatakan lolos atau tidak. Ini adalah ujian kelulusan. Ujian orang lain hanya pada selembar kertas. Tapi Graham dan yang lainnya mempertaruhkan hidup mereka. Lawannya sangat kuat. Master senior juga mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menjadi bahan ujian. Victor ingin menyuruh anak-anak ini membunuhku. Mimpi. Aku adalah master senior. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Teriaknya. Ketika Graham dan yang lainnya mendengar bahwa ia adalah master senior, semua orang terkejut. Tapi semua orang bisa merasakannya. Orang itu lebih kuat dari Mamen. Sulit bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Lawan ini lebih kuat dari sebelumnya. Jika ingin hidup, kalian harus membunuhnya. Semoga kalian beruntung. Setelah Victor meninggalkan beberapa kata, ia lalu pergi bersama dengan Cheryl dan 6 penjaga. Gemuruh. Ia bahkan mengunci pintu markas.
supaya tidak ada yang melarikan diri. Hanya yang bertahan hidup yang bisa keluar. Pertempuran ini berlangsung selama setengah hari. Bahkan tembok pun menjadi tidak rata karena pertempuran itu. Suara pertempuran sangat keras. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran tersebut. Victor sedang menunggu suara pertempuran itu menghilang sebelum ia kembali ke markas. Bruk, ketika pintu tersebut dibuka, tercium bau darah yang sangat menyengat. Darah segar mengalir keluar. Di markas pelatihan, tidak ada satupun yang berdiri. Beberapa tergeletak di tanah. Ada yang merangkak dan berjongkok. Semua orang berlumuran darah. Pertempuran yang sengit. Beberapa orang bahkan kejang-kejang. Sekarat. Victor melihat Master Senior berada di tengah dan sudah tidak bernafas. Ia dibunuh oleh ratusan orang. Di sisi lain, meskipun Graham dan yang lainnya terluka parah, tetapi mereka semua masih bernafas. Semua orang mengalahkan Master Senior. Entah apa yang terjadi pada pertempuran itu. Sebenarnya Graham dan yang lainnya akan kalah. Tetapi mereka tetap bertahan dan yakin bahwa mereka akan menang. Jadi mereka tetap bisa bertahan hidup. Itu semua juga karena kerjasama dari mereka. Mereka semua adalah saudara yang saling melengkapi. Saudara sehidup semati. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil membunuh Master Senior. Kalian tidak mengecewakanku. Victor mengangguk puas. Setelah pertempuran ini, semua orang baru bisa menjadi manusia yang berkualitas. Mereka sudah bisa berdiri sendiri di luar sana. Menurut visi pasukan pertahanan naga dan Indonesia, yaitu menciptakan 3 orang yang memiliki eksistensi seperti raja tertinggi. Visi ini bisa diwujudkan. Ini adalah awal terbentuknya pelatihan iblis milik Victor. Houston dan yang lainnya tidak akan menyangka. Master Senior yang mereka kirim dijadikan alat praktek oleh murid-murid Victor dan akhirnya dibunuh. Setelah Graham dan yang lainnya sedang pemulihan, orang yang bertanggung jawab atas program Naga Bonar membawa beberapa orang ke sana. Mereka akan menghukum. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah besar bagi Victor. Masalah yang sangat besar. Ia harus dihukum. Apapun itu. Apakah kalian ke sini untuk memberiku penghargaan? Tanya Victor. Kamu benar-benar keras kepala. Amarah semua orang hampir meledak. Sudah membunuh orang. Merusak program Naga Bonar. Bahkan ingin mendapatkan penghargaan. Apakah ia sudah gila? Victor. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Victor terkejut. Ia telah melakukan sesuatu yang besar untuk Indonesia. Seharusnya ia mendapatkan penghargaan. Bukan disalahkan. Sangat marah. Semua orang sangat marah. Sejujurnya, ini adalah masalah yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan kamu telah menghancurkan kekayaan Indonesia. Beberapa orang menatap Victor dengan marah. Aku ulangi lagi. Aku membunuh orang jahat dan membantu Indonesia. Victor belum selesai bicara. Tetapi sudah dipotong. Tutup mulutmu. Kami tidak mau mendengar alasan apapun. Yang kami tahu kamu telah membunuh dan harus dihukum. Oke. Aku ingin lihat bagaimana kalian menghukumku. Kata Victor tersenyum. Sesuai aturan. Kamu harus mati. Tapi karena kontribusimu untuk Indonesia selama ini, jadi kamu diberi kesempatan. Jika kamu mengakui masalah ini dan meminta maaf kepada dunia, kamu akan dimaafkan. Senyuman melintas di sudut mulut Victor. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu kamu akan dipenjara. Seumur hidup. Victor. Kami memberimu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Jika kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Aku harap kamu tidak keras kepala. Victor tiba-tiba tersenyum dan berkata, hahaha, aku memang keras kepala. Ini sudah yang kedua kali kan? Pertama kali, kalian percaya pada pelakunya, dan memintaku untuk mengakui dan meminta maaf. Itu sangat menyakitiku. Kali ini, kalian percaya kepada pelakunya lagi, dan memintaku mengakui kesalahan lagi. Hahaha, sama saja. Senyuman Victor sedikit dingin. Semua orang terkejut. Yang Victor katakan memang benar. Tapi kali ini beda. Dulu 4 pemuda Indonesia yang berbohong. Tapi kali ini Victor telah membunuh orang dan menghancurkan program Naga Bonar. Victor, ini jelas berbeda. Apakah kamu memiliki bukti? Semua orang bertanya. Pulanglah dan periksa Markus dan yang lainnya. Kalian akan tahu sendiri. 3 hari lagi kami akan kembali.
Kami harap kamu tidak dijebloskan ke penjara. Setelah mengingatkan, semua orang pergi. Mereka juga tidak peduli ketika disuruh untuk memeriksa Markus dan yang lainnya. Mereka merasa Victor yang salah. Walaupun ada bukti, mereka tidak akan mencarinya sendiri. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat dan dengar. Victor sendiri juga tidak memperdulikan hal ini. Mengaku salah. Ia tidak melakukan kesalahan. Memasukkannya ke penjara. Tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukannya? Ia memang telah membunuh. Tetapi ia membunuh orang jahat. Ia ingin lihat siapa yang berani memenjarakannya. Di markas program Naga Bonar, Markus dan yang lainnya segera berganti instruktur dan melanjutkan pelatihan mereka. Tapi tidak terlihat hasil sama sekali. Ketika mereka berlatih dengan Joseph dan Master Taijutsu, mereka sangat kuat. Semua orang sangat marah dan ingin membalas Victor. Hukuman ini terlalu ringan untuknya. Hanya dengan meminta maaf saja. Aku tidak terima. Markus dan yang lainnya sangat tidak puas. Pada saat itu, tiba-tiba terasa ada yang berubah. Wajah Markus menjadi pucat, berkeringat dingin. Ia jatuh pingsan dan tidak bisa berdiri. Yang lainnya juga mengalami hal yang sama satu persatu. Efek samping dari obat Joseph mulai terlihat. Bersambung. Selanjutnya. 745. Perjanjian para dewa. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Markus merasakan perubahan yang mengerikan pada tubuhnya. Ia merasa tubuhnya lemas dan lelah seperti orang tua. Yang paling kelihatan adalah hilangnya semangat hidup. Uhuk. Semua orang mulai batuk darah. Ini bukan darah biasa. Ini adalah darah yang paling penting yang ada pada tubuh manusia. Setara dengan nyawa mereka. Mereka bisa saja meninggal begitu saja. Apa yang terjadi? Pada saat itu semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Markus merasakan perubahan yang mengerikan dari tubuhnya dan terus berteriak. Dokter yang paling hebat yang ada di markas itu segera datang untuk memeriksa tubuh mereka. Tidak. Kondisinya tidak diketahui. Program latihan ada yang tidak beres. Dokter itu mengerutkan keningnya. Kalau begitu coba ulangi latihan dari Joseph untuk diselidiki. Seseorang menyarankan. Baik. Ayo dicoba. Akhirnya, semua peserta mengulang pelatihan yang diberikan Joseph. Yang termasuk juga mengkonsumsi obat-obatan dan semacamnya. Obat milik Joseph masih ada yang tersisa. Setelah mereka menggunakannya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka kembali normal begitu saja. Markus dan yang lainnya segar kembali. Dan bahkan merasa lebih kuat. Ini pasti program latihan dari instruktur Joseph. Ternyata sangat berguna. Selanjutnya, kita terus gunakan program pelatihan dari instruktur Joseph. Kali ini, efek sampai itu muncul ketika mereka berhenti menggunakan obat itu. Sehingga performa mereka menurun. Tapi setelah mereka menggunakan obat itu, mereka semakin kuat dan kuat. Hal ini telah membutakan mereka. Dengar baik-baik. Meskipun instruktur Joseph sudah meninggal, tapi apa yang dia tinggalkan membuat kita semakin maju. Keyakinannya masih melindungi program Naga Bonar Indonesia. Dia adalah orang yang harus dihormati. Mengerti? Joseph langsung diagung-agungkan oleh semua orang. Dia membunuh instruktur Joseph begitu saja. Tapi dia masih dibiarkan hidup. Aku tidak tenang jika Victor tidak mati. Kata Markus dengan sedih. Mereka semua menyalahkan Victor. Houston juga sedang mengawasi Victor. Apa yang terjadi? Master senior menghilang begitu saja ketika menyelidiki tentang Victor. Belum tentu dia menghilang. Tunggu saja dulu. Aku yakin dia akan kembali. Aku tidak percaya ada orang yang bisa melawan Master Senior di Indonesia. 2 hari telah berlalu. Master Senior tidak kembali dan tidak ada informasi apapun. Sekarang apa alasannya? Dia pasti dalam masalah. Houston berkata dengan marah. Ayo kita buat rencana jangka panjang. Master Senior menghilang. Ini berarti bukan masalah sepele. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh orang-orang. Baiklah. Sesuai rencanamu, Houston menunjukkan persetujuan. Tapi ia juga memanggil kedua putranya secara pribadi. Kakak ketigamu sudah lama mati. Dan pembunuhnya masih hidup. Aku tidak akan tenang. Houston meraung. Ayah.
Kita juga tidak bisa menahannya. Kakak ketiga tidak boleh mati dengan sia-sia. Keduanya juga memiliki niat untuk membunuh. Aku tidak peduli. Aku harus membalaskan dendam kakak ketigamu. Houston sudah tidak bisa bersabar. Apa yang ayah katakan? Kedua putranya menatapnya. Kami tidak peduli dengan orang lain. Kekuatan kita sudah cukup. Aku akan turun tangan sendiri dan membawa orang-orang untuk balas dendam. Houston mengatakan rencana gila ini. Bukankah dengan begitu ayah akan melanggar perjanjian para dewa? Kedua bersaudara itu terkejut. Kalau begitu, aku akan menjadi orang berdosa pertama yang melanggar perjanjian para dewa. Mata Houston penuh dengan kegilaan. Kedua bersaudara tersenyum pahit. Begitu perjanjian para dewa dilanggar, dunia akan kacau. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia akan kacau. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak melanggar perjanjian para dewa, suatu hari nanti pasti akan ada yang melanggarnya. Aku melakukan sesuatu yang ingin mereka lakukan, tapi mereka tidak berani. Benar juga. Cepat beritahu bahwa aku akan turun tangan. Kumpulkan semua bawahan kita. Kita siap berangkat kapan saja. Tiba saatnya nanti akan ada pertempuran yang besar. Jika pasukan pertahanan naga berani menghentikannya, musnahkan saja mereka. Perintah Houston. Di sisi lain, Victor sama sekali tidak memperdulikan peringatan dari pasukan pertahanan naga. 3 hari berlalu dengan cepat. Orang yang bertanggung jawab atas markas program Naga Bonar membawa sekelompok orang datang dan mengancam. Apakah kamu tidak ingin mengakui kesalahanmu? Apakah kamu masih merasa yang kamu lakukan itu benar? Victor mengangguk. Ya, benar. Kalau begitu, kami hanya bisa memasukkanmu ke penjara. Lagi pula kamu telah melakukan kesalahan besar. Terserah. Silakan saja. Tapi aku akan meyakinkan kalian. Aku akan memberitahu bahwa kalian membuat kesalahan yang sama lagi. Victor tertawa. Awalnya ia ingin mengabaikan orang-orang ini. Lagi pula tidak ada yang bisa memasukkannya ke dalam penjara. Tapi ia ingin meyakinkan pasukan pertahanan naga. Pada akhirnya, Victor dimasukkan ke dalam penjara khusus. Ini adalah hukuman penjara seumur hidup. Semua tergantung kinerja untuk mengurangi masa tahanannya. Waktu berlalu hari demi hari. Markus dan yang lainnya masih terus berlatih dengan program yang disusun Joseph. Mereka menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hanya saja obat dari Joseph habis. Semua orang juga tidak memperdulikannya. Bagi mereka, obat itu tidak terlalu berguna. Di sisi lain, di perbatasan timur Indonesia, di sebuah gunung yang terkubur oleh salju di kota Jayapura. Malam itu, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Mereka seperti hantu yang berjalan melalui pegunungan bersalju. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali, termasuk jejak kaki. Jika ada yang melihat mereka, mungkin saja mereka akan dianggap sebagai monster. Kelompok itu melakukan perjalanan sangat cepat dan menyatu dengan kegelapan malam. Kegelapan akan menimpa dunia ini. Perjanjian para dewa akan segera dilanggar. Di dalam penjara, Victor tidak hanya berdiam diri. Ia juga sedang berlatih. Gurunya mewariskan banyak hal untuknya. Tidak mungkin dicerna dalam waktu singkat. Diperkirakan orang di balik Hadwin akan muncul. Sebenarnya, Victor sudah memiliki firasat tentang Houston. Tidak baik. Menurut laporan dari tim ketujuh grup naga, mereka melihat sekelompok orang misterius muncul di dekat kota Jayapura di perbatasan timur Indonesia. Apakah tim ketujuh grup naga perlu menghentikannya? Berita ini datang dari pasukan pertahanan naga di ibu kota. Hentikan. Harus dihentikan. Periksa identitas mereka. Kalau perlu, tangkap mereka. Segera kirim pasukan tambahan untuk tim ketujuh. Segera. Pasukan tentara berkumpul di jalan sebelah selatan kota Jayapura. Totalnya 80.000 pasukan. Hanya untuk menghentikan orang-orang misterius itu. Orang-orang misterius itu adalah Houston dan kelompoknya. Mereka sengaja tidak bersembunyi, tetapi malah menunjukkan secara terang-terangan. Seolah-olah ingin memberitahu dunia bahwa mereka ada di sana. Segera. Mereka bertemu dengan 80.000 pasukan. Jalan ini tidak bisa dilewati. Ayo. Semuanya jongkok. Terima interogasi kami. 80.000 pasukan cukup memberi mereka tekanan. Jika kalian tidak ingin mati, menyingkirlah.
Tidak ada yang mengira bahwa Houston sangat hebat di bidang ini. Kemudian perang besar dimulai. 80.000 pasukan semuanya hancur. Master senior tertinggi yang sesungguhnya telah muncul. Indonesia terkejut. Seluruh dunia terkejut. Bersambung. Sekian ceritanya. Buat sekarang. Terima kasih telah singgah ke channel ini.